Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Oke. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Diingatkan kepada anak-anak yang belum absen, jangan lupa absen ya. Karena absen itu nanti sebagai bukti untuk menerbitkan sertifikat kalian. Oke. Sebenarnya di jadwal itu saya ada mengisi tentang Risalatul Mahid. Risalatul Mahid itu kitab yang membahas tentang bab haid. Tapi ini audiensnya cewek juga cowok gitu. Enggak apa-apa. Loh. Cowok itu wajib tahu juga. Ya, cowok itu wajib tahu juga. Ya. Karena apa? Karena nantinya laki-laki itu pasti nanti punya suami ataupun nanti punya anak perempuan. Laki-laki. Loh iya, gak mana, tapi kan duwe anak engko. Ya, laki-laki punya istri. Nah, sorry. Laki-laki punya istri, juga punya anak perempuan. Jadi ya harus belajar juga. Gitu loh. Bab tentang haid. Nah, sekarang kita bahas. Haid secara bahasa itu adalah sesuatu yang mengalir. Saya ulangi, haid secara bahasa adalah sesuatu yang mengalir. Nah, sekarang kalau sesuatu yang mengalir secara syarah atau secara kalau bahasa Indonesianya secara istilah itu adalah darah yang mengalir secara alami. Darah yang mengalir secara alami. Jadi itu sudah tidak dikarenakan luka, ya, tidak dikarenakan oleh luka. Luka bisa jadi entah rahimnya ini dia jatuh terus terluka terus keluar darahnya, tidak ya. Jadi yang namanya haid ini sudah suatu hal yang alamiah bagi perempuan. Rentan kalau zaman dulu rentan umurnya itu perkiraan umur 12 tahun sampai 50 tahun. Biasanya di atas 50 tahun sudah monopos. Monopos artinya sudah enggak menstruasi. Tapi sekarang karena faktor cuaca, faktor iklim, faktor lingkungan, ya. Akhirnya sekarang banyak anak-anak yang mungkin umur 9 tahun itu sudah menstruasi. Betul apa salah? Nah, ini kalau anak-anak rata-rata menstruasi umur berapa? 12. Nah, rentan waktunya ada yang 12 ya, ataupun ada yang 10 tahun. Tapi kalau zaman dulu itu rata-rata umur 12 tahun. Meskipun ada yang di bawahnya ataupun ada yang di atasnya. Ada yang umur 18 tahun baru menstruasi juga ada. Kira-kira bingung enggak? Ya bingung. Karena apa? Kalau enggak menstruasi ya enggak bisa hamil. Gitu loh. Ya. Jadi kalau enggak menstruasi ya enggak bisa hamil. Nah, sekarang kalau nanti darah haid itu beda dengan darah nifas. Makanya saya tadi bilang bahwasannya darah haid itu adalah darah yang alami, yang keluar dari seorang perempuan. Bukan dikarenakan luka, bukan dikarenakan keguguran, juga bukan dikarenakan persalinan atau melahirkan. Jadi nanti beda lagi, nama darahnya beda lagi. Ya. Nah, sekarang berapa lama? Nah, berapa lama masa haid itu? Biasanya berapa? Kalau kalian? Berapa? 7 hari. Ada yang lainnya?
sampai 8 hari ya. Jadi normal ya. Ini saya bilang normal karena kebanyakan orang seperti itu. Jadi normalnya orang menstruasi itu sekitar 6 atau 7 hari. Kebanyakan seperti itu. Nah, tapi ada juga yang sampai 14 hari, 10 hari juga ada. Tergantung kebiasaannya. Yang pasti jarak antara satu head dengan head yang lainnya, masa head yang lainnya itu minimal 15 hari. Kalau masa ininya normalnya, kalau normalnya itu 22 hari atau 23 hari. Jadi kan ada kadang dia seakan-akan itu sebulan itu menstruasi 2 kali. Karena tanggal 1 mulai menstruasi. Tanggal 7 dia bersuci. Habis itu dia menstruasi lagi. Tanggal 23 sudah menstruasi lagi. Dan itu sampai tanggal 30. Jadi kan seakan-akan 1 bulan itu menstruasi 2 kali. Nah, jadi gitu. Nah, sekarang berapa? Ada ulama juga yang mengatakan bahwasannya yang pasti kalau darah itu keluar dari seorang perempuan itu dinamakan darah haid. Entah itu sehari, entah itu 2 hari, entah itu 3 hari, pokoknya darah keluar itu namanya darah haid. Ada nggak yang menstruasi itu terusan gitu? Lah kalau menstruasi sampai terusan, jadi selama 1 bulan penuh itu keluar terus, itu perlu diperiksakan. Itu darah haid apa bukan? Karena darah haid enggak sebanyak itu. Lah lek metu terus getihe terus akeh, apa gak lemes. Ya, bisa jadi itu pendarahan. Ya. Oke. Terus haid pada orang yang hamil. Orang yang hamil umumnya ya, lumrahnya, wajarnya itu tidak menstruasi. Karena apa? Hikmah daripada menstruasi tadi, ya, haid tadi, ketika dia hamil, maka nutrisi itu masuk ke anak yang dikandung oleh si ibu. Ya. Dikandung oleh si ibu. Jadi darah itu masuk menjadi makanan dari plasenta yang ada di pusarnya bayi itu. Makanya orang hamil biasanya tidak haid. Tapi ada enggak yang hamil terus dia masih haid? Ada. Tetangga saya dulu juga ada yang seperti itu. Atau dia ketika hamil terus dia ngeflek. Jadi keluar coklat lah atau keluar merah kah? Seperti darah seperti itu ya. Itu perlu di-check up kan. Jadi nanti sama dokter di USG dilihat kalau air ketubannya oke-oke aja, jumlah air ketuban sesuai dengan umur si bayinya, enggak apa-apa, berarti mungkin itu darah sisa ya, darah sisa yang keluar. Seperti itu dihukumi haid bukan? Biasanya darah seperti itu keluarnya tidak terus-menerus, paling sekali ataupun tidak sampai 1 hari. Jadi ya setelah itu bersuci aja, setelah itu sholat seperti biasa. Ya. Nah, sekarang selanjutnya maju mundur datangnya haid. Ya, itu tergantung kondisi tubuh. Kamu coba aja kalau kamu terlalu capek, stres, biasanya waktu menstruasimu itu maju. Ya enggak? Iya. Jadi itu sudah alamiah. Ya, sudah alamiah. Ya. Justru yang bingung kalau enggak haid itu. Karena kalau enggak haid berarti halim sampai hamil. Ya. Setelah itu nanti kalau kita mengetahui kita itu terakhir haidnya kapan Bu?
sampai bersih. Sampai boleh cek, biasanya boleh dicek pakai kapas. Nanti kalau lendirnya sudah warnanya putih bening, ya biasanya akhir mens itu mesti keluar keputihan. Nah, kalau lendirnya warnanya putih bening, berarti itu sudah bisa bersuci. Tapi kalau masih kuning, kuning keruh gitu ya, itu belum boleh bersuci karena itu masih dihukumi sebagai haid. Ya. Terus kalau orang nggak haid, orang kalau menstruasi atau haid, itu apa saja yang tidak diperbolehkan. Nah, yang pertama tidak boleh sholat. Nah, biarpun alimnya kayak apa, kalau waktunya menstruasi dia tidak boleh sholat. Nah, selanjutnya tidak boleh puasa. Bu, saya itu puasa sudah habis asar, Bu. Lah kok saya menstruasi. Terus saya puasanya saya teruskan. Ya ndak usah, percuma pokoknya lu wetok engko. Karena apa? Sudah dianggap puasanya batal. Tapi pahala puasa kamu dari pagi sampai asar tadi insya Allah sudah dicatat. Gak usah gopo, poso iso disaur. Untung ya, Allah Islam itu sebenarnya gampang, tapi jangan dipergampang. Untung yang dikodok atau diganti itu hanya puasanya saja. Bayangkan kalau sholat fardu sehari 5 kali itu ketika menstruasi juga disuruh ganti. Kira-kira sanggup gak sedina ping 5 abot, Bu? Kadang sedina ping 3. Sedina ping 3 ngombe obat, Mbak, bukan sholat. Nah. Jadi jangan dilihat orang yang ada di bawah kita. Teman saya ini sholat sehari cuma sekali, Bu. Saya mending, Bu, sehari 3 kali. Yoga ini sing mending. Sholat itu sehari 5 kali, ya, yang wajib itu, yang fardu itu. Ya. Kalau yang sunnah lebih banyak lagi. Ya. Mau sunnah apa tinggal pilih. Ya. Jadi sholat adalah nanti amalan yang dihisab pertama kali. Nabi Muhammad itu maksum. Apa maksum nih? Maksum itu terjaga atau terbebas dari dosa. Jaminan surga. Tapi kalau sholat itu kakinya saking suwene, itu kakinya sampai bengkak. Lawakmu gak duwe jaminan surga, ninggalkan sholat, kok berani-beraninya? Apa duwe kenalan? Wong jero? Enggak. Podo. Mangane harus dikerjakan. Selanjutnya tawaf. Orang haid itu enggak boleh bertawaf. Ya. Orang haid enggak boleh tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Setelah itu tidak boleh berjima. Ya. Berjima itu bersetubuh dengan suaminya, itu enggak boleh. Ya. Karena apa? Karena sedang mengeluarkan darah kotor. Nanti malah takutnya malah jadi penyakit. Karena yang keluar itu darah kotor. Dia darah yang sehat nggak mungkin dikeluarkan oleh tubuh. Selanjutnya, biasanya membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu dikarenakan kebutuhan yang tertentu, ulama memperbolehkan. Contoh, ya, guru ngaji kalau menstruasi, terus marno gak nguruk ngaji, ya, otomatis tiap bulan gak ngajar ngaji dia, karena setiap bulan menstruasi. Ya. Jadi membaca Al-Quran itu diperbolehkan hanya untuk alasan-alasan tertentu. Contoh tadi seperti guru ngaji, atau juga ketika kalian tes ujian. Ujian kadang ada alasan, Bu saya lagi menstruasi, kan kalau menstruasi nggak boleh baca Quran, cari sopo. Saya tanya gitu, cari sopo. Ya coba di browsing ning Google. Kalau
kamu saya suruh baca, boleh enggak? Oh iya Bu, ada. Nah, terus saya ayo buka Qur'ane ngaji. Dibaca. Saya enggak bisa baca Quran, Bu. Bisa jadi tadi hanya sebatas alasan dia saja karena dia bisa jadi tidak sedang menstruasi atau haid. Ya. Oke. Selanjutnya, berdiam diri di masjid. Iktikaf. Kalau iktikaf ketika menstruasi tidak boleh. Tapi ketika dia ke masjid, umpamanya ada pengumuman kumpul di masjid, atau dulu biasanya kita itu kalau ngadakan pondok Ramadan sebagian di aula, sebagian di masjid. Nah, yang menstruasi gimana? Kan menstruasi pasti pakai pembalut kan. Ya kalau dikhawatirkan bocor, ya berarti ganti dulu. Insya Allah semuanya tidak khawatir bocor karena sudah pakai pembalut. Kalaupun penuh terasa, pasti dia akan merasa dia akan ke kamar mandi. Jadi boleh ke masjid untuk alasan-alasan tertentu yang pasti bukan untuk iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid dan dia berzikir di sana. Ya. Oke. Selanjutnya, sebenarnya saya selain ngisi haid itu juga ngisi tentang bab masailul fikih kontemporer. Ya. Jadi sambil membahas ini. Untuk haid ada yang ditanyakan? Mungkin yang di ruangan sini ada pertanyaan tentang bab haid? Enggak, ya. Nah. Oke. Terus? Udah aja. Oke, jadi ini teman kalian ada yang membaca artikel bahwasannya boleh membaca Al-Qur'an yang ada Arabnya, ya. Jadi yang ada Arabnya, ada Indonesianya atau ada Latinnya, gitu ya. Nah, sekarang kalau guru ngaji itu kan yang dibawa santrinya pasti itu kan Quran yang Arab aja. Ya, jadi intinya gini loh, membaca Al-Quran itu kalau diperlukan ketika menstruasi itu kalau ketika dia diperlukan untuk melakukan itu. Kalau enggak memerlukan, mendingan ngajinya nanti kalau sudah enggak menstruasi itu. Gitu. Jadi ketika kita guru ngaji ngajar ngaji, ketika kalian butuh tes atau ujian praktek, ya seperti itu enggak apa-apa. Ya. Karena ulama juga berikhtilaf dalam la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kamu memegangnya kecuali kamu dalam keadaan suci. Ya. Itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Jadi ada yang menghukumi bahwasannya suci itu bukan secara fisik atau dia dalam keadaan yang tidak hadas, bukan. Tapi suci hatinya. Ada yang seperti itu juga. Ya. Oke, ada lagi yang dipertanyakan? Ada? Enggak ada? Oke. Untuk bab haid nanti bisa ditanyakan kapan-kapan kalau ketemu kita tatap muka, masih ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkawinan campuran atau perkawinan yang beda agama. Mungkin lagi rame di infotainment menikah beda agama. Kalau di Indonesia, ya, kalau di Indonesia tidak ada pernikahan beda agama. Kok ada yang menikah beda agama? Biasanya pasti menikahnya di luar negeri. Kalau Indonesia menikah harus sama-sama agamanya. Ya, Hindu ya karo Hindu, Buddha ya karo Buddha, ya, dan lain sebagainya. Sekarang pernikahan yang pertama adalah pernikahan
laki-laki dengan orang yang musyrik. Apa musyrik itu? Apa musyrik itu? Musyrik adalah orang yang tidak mengakui atau menyekutukan Allah. Jadi menduakan. Ya. Ataupun dia bisa jadi tidak percaya, ateis ya. Ya. Atau orang yang tidak punya agama. Ya. Nah, diperbolehkan enggak boleh. Ya. Tidak diperbolehkan. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri di surat Al-Baqarah ayat 221 itu, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita yang musyrik, walaupun dia menarik dalam hatimu. Ya. Yang selanjutnya, pria muslim dengan ahlul kitab. Ahlul kitab itu apa? Ahlul kitab itu kalau zaman dahulu itu kalau kita bahasanya Nasrani sama Yahudi. Nasrani sama Yahudi. Itu adalah orang-orang ahli kitab. Itu zaman dulu boleh. Ya. Karena Nabi dulu juga Maria Kiptiah itu juga aslinya bukan muslim. Tapi dia ahlul kitab. Tapi kalau sekarang udah enggak ada ahlul kitab. Sekarang itu Nasrani itu sudah enggak ada. Sekarang gantinya adalah Kristen sama Katolik. Dan kitab mereka sudah banyak campur tangan manusia. Jadi direvisi. Ya, kitab-kitab itu sudah banyak campur tangan. Karena apa? Kalau Al-Qur'an itu mau Al-Qur'annya wong Indonesia, wong Arab, orang Amerika pun Quran itu tetap sama tulisannya. Ya, bahasanya ya bahasa Arab, biarpun nanti terjemahannya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, seperti itu. Tapi tetap bahasanya adalah bahasa Arab. Dan Al-Qur'an itu dijaga, ya, tidak bisa direvisi. Jadi ketika banyak penghafal Quran itu. Jadi ketika Quran itu makanya Quran itu dibaca. Kalau bisa tadarus bareng. Tadarus ada yang nyimak. Zaman saya kecil itu kalau ngaji itu bukan hanya ngaji kita baca sendiri-sendiri enggak. Tapi kita disuruh baca, kita dikelompokkan, satu kelompok itu 5-6 orang, setelah itu gantian ngaji yang 5 nyimak. Jadi kita tahu ketika di antara kita Quran kita itu berbeda. Surat yang sama dengan bunyi ayat yang berbeda itu ketahuan. Dan itu pernah terjadi zaman saya kecil. Akhirnya apa yang dilakukan? Kita cari Quran terbitan itu kita cek. Nah, jadi mungkin dia salah cetak atau gimana. Akhirnya diapakan Qurannya? Nah, Qurannya dimusnahkan dengan cara dibakar. Karena apa? Takut nanti malah membuat dosa. Ya. Itu tadi dengan ahlul kitab. Jadi sekarang sudah tidak bisa. Gitu. Selanjutnya adalah wanita muslimah yang menikah dengan pria non muslim. Saya itu kemarin sempat sama teman-teman saya itu di grup itu membahas tentang kata-kata kafir ataupun non muslim. Kalau menurut kita, menurut kita dengarnya itu kamu lebih suka non muslim atau kafir? Non muslim. Padahal kalau kafir itu artinya tertutup dari rahmatnya Allah. Kalau non artinya bukan. Kalau muslim golongan yang selamat. Enak yang mana? Ya kafir. Tapi karena orang itu gini loh. Orang selain muslim, orang yang bukan beragama Islam berarti dia kafir. Tapi orang-orang itu tidak mau
dibilang kafir itu. Sekarang mintanya mereka adalah non-muslim. Akhirnya kita ya tulis non-muslim. Akhirnya di sana saya akhirnya berdebat sama teman saya, tapi orang-orang itu yang dimaksudkan bukan seperti itu. Iya, tapi artinya seperti itu tadi. Nah. Oke. Sekarang kalau wanita menikah dengan pria non-muslim, boleh nggak? Sama kayak yang tadi tuh, sama ya kayak yang pertama tadi. Ya. Jadi lebih baik ya menikah sesama dengan agamanya. Gak ruwet. Secara administrasi negara ya gak ruwet. Ya. Dalam rumah tangga ya gak ruwet. Ya kan? Karena apa? Akhirnya nanti tidak bisa satu visi dan satu misi. Oke, selanjutnya membahas tentang transgender. Transgender, ilagrami loh. Ya kan? Contoh transgender di Indonesia siapa? Cinta Luna. Luna Cinta. Sama siapa yang ininya ponaannya Asanti itu? Siapa namanya? Nah, itu mereka melakukan transgender. Di Indonesia itu suatu hal yang tabu. Ya, suatu hal yang tabu. Tabu itu barang yang tidak wajar di Indonesia. Ya. Kalau menurut kalian transgender itu boleh apa enggak? Hah? Transgender itu kok ngerasa transgender ya? Yang ganti kelamin. Kita yang menyerupai aja enggak boleh. Ya. Lanang kudungan. Kan menyerupai. Ya kan? Cewek ke cowok-cowokan itu ya boleh. Itu menyerupai. Menyerupai aja enggak boleh, apalagi melakukannya. Dan di Indonesia juga itu adalah barang yang tabu, yang enggak lumrah. Tapi kalau kamu ke Thailand ojo kaget. Oh, ayu-ayu wonge. Karena apa? Sing ayu belum tentu dia wanita tulen. Karena di sana ada Miss Waria. Nah, intinya apa yang membentuk diri kita itu dikarenakan lingkungan. Kalau dia dari kecil itu dia seringnya bergaul dengan laki-laki padahal dia perempuan, maka bisa jadi nanti dia akhirnya terbawa ke cowok-cowokan. Atau juga faktor keluarga, faktor internal dalam keluarga. Entah melihat kekerasan dalam rumah tangga atau dan lain sebagainya. Akhirnya menimbulkan trauma pada si anak ini. Ya. Oke. Untuk pernikahan beda agama sama transgender ada yang ditanyakan? Mungkin yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Karena kemarin sudah kita sepakati jam 10 Mbak Dia selesai. Mungkin saya akhiri Nahtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.